Di pedalaman Rusia, semacam Hunger Games terbalik sedang berlangsung. Ini bukan tentang yang terakhir bertahan hidup. Ini tentang para elit, banyak diantaranya adalah teman masa kecil Putin, mencoba menjauh dari pemimpin Rusia itu agar mereka tidak berada di dekatnya saat orang yang tertinggal akhirnya tumbang. Dengan gaya klasik Hunger Games, para elit saling menyerang dan berbalik melawan Putin. Segala sesuatu yang membuat Rusia berjalan kini runtuh dalam kekacauan pengkhianatan, manuver politik, dan eksodus besar-besaran. Kita menyaksikan runtuhnya Rusia secara langsung, tetapi itu terjadi jauh dari pertempuran. Situasi di Rusia saat ini bukan eksodus yang terang-terangan. Anda tidak akan melihat pesawat pribadi membawa orang-orang dekat Putin keluar saat mereka benar-benar meninggalkannya. Juga Anda tidak akan banyak mendengar dari orang-orang dalam itu tentang niat terang-terangan mereka untuk mengkhianatinya. Di Rusia, semuanya tidak berjalan seperti itu. Banyak peristiwa saat ini terjadi diam-diam. Tapi jangan salah, para elit sedang menyelamatkan diri selagi mereka masih bisa. Hanya saja mereka tidak benar-benar pergi secara fisik. Sebaliknya, yang justru hengkang adalah satu hal milik semua orang ini, dari orang dalam, para oligark, hingga Vladimir Putin sendiri, yang mereka anggap lebih berharga dari apapun, uang. Saat invasi Rusia ke Ukraina menghabiskan $827 juta setiap harinya. Dengan Putin yang tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti karena obsesinya terhadap Ukraina telah menguasai seluruh dirinya, orang-orang yang menjaga Putin tetap berkuasa diam-diam mulai meninggalkannya. Kebalikan dari Hunger Games, Putin akan dibiarkan jatuh sendirian, yang lain bertahan hidup. Rezim Putin kehabisan waktu karena Rusia sekarang membutuhkan lebih banyak uang daripada sebelumnya untuk melanjutkan invasinya, dan para orang dalam serta elit melakukan segala yang mereka bisa untuk memastikan bahwa Putin tidak bisa mendapatkan uang mereka. Bloomberg mengungkapkan besarnya eksodus tersebut dalam laporan tanggal 16 Juli. Disebutkan bahwa beberapa orang terkaya di Rusia, yang sebagian besar berada di posisi mereka karena kedekatan mereka dengan Putin, mengirim miliaran dolar ke luar negeri agar Putin tidak mendapatkannya. Para elit ingin menghindari jebakan karena dekat dengan Putin, baik dari pemimpin yang datang meminta sumbangan untuk perjuangannya, atau presiden despotik yang terang-terangan menyita aset yang tidak diserahkan padanya. Gagasannya di sini sederhana. Jika uangnya tidak ada di dalam negeri, tidak ada yang bisa Putin lakukan untuk mengambilnya. Bloomberg melaporkan arus keluar uang diperkirakan puluhan miliar dolar karena 6 orang Rusia kaya dan sumber yang dekat dengan elit Rusia menyampaikan hal serupa. Banyak orang terkaya di Rusia tengah mengubah portofolio investasi mereka secara besar-besaran, dengan banyak dari mereka yang menaruh uang ke dalam mata uang kripto dan emas, sementara yang lain mengumpulkan uang di dana investasi asing dan properti. Kawasan Teluk khususnya semakin menjadi tempat bagi mereka yang ingin menjaga harta tetap jauh dari Putin. Hal ini seharusnya tidak mengejutkan pemimpin Rusia. Dia telah menciptakan situasi ini untuk dirinya sendiri. Putin yakin dialah yang bertanggung jawab membuat banyak oligark Rusia seperti sekarang, memberi mereka kekayaan besar sebagai imbalan karena tidak mengusik status quo, bahwa orang-orang itu akan tetap setia kepadanya di saat dia membutuhkan. Ini adalah sebuah kesalahan perhitungan. Jika kamu membeli orang yang hanya peduli uang, mereka tidak akan mengembalikan uang saat kamu menagih. Putin sudah mencoba. Kami sudah menyebutkan soal donasi sebelumnya. Menjelang akhir Maret, Guardian melaporkan bahwa Putin secara aktif meminta para elit Rusia untuk memberinya uang tunai yang bisa dia gunakan untuk mendanai perang gilanya. Para elit dapat memantau pengeluaran harian dan mengetahui anggaran pertahanan Rusia telah melebihi 160 miliar dolar dan akan terus naik. Mayoritas mengabaikan permintaan donasi itu. Putin juga menimbulkan ketidakpercayaan di lingkungannya. Sejak tahun 2024, otoritas yang disetujui Kremlin telah melakukan penyitaan aset secara rutin, menargetkan orang-orang terkaya Rusia, fokus pada mereka yang mencoba menjaga hubungan dengan dunia luar Rusia. Namun, penyitaan itu hanya dapat membawa Putin sejauh ini. Pada akhirnya, kebutuhan dana untuk perang Ukraina akan memaksanya menyasar siapapun di Rusia yang punya uang, baik teman maupun lawan. Para teman juga melihat hal ini. Itulah alasan mereka segera menarik uangnya. Faktanya, kita sudah melihat ini terjadi. Kisah Arkady dan Boris Rothenberg membuktikan Putin rela melakukan apa saja demi mempertahankan dirinya, meski harus mengorbankan orang terdekat. Kedua bersaudara ini adalah teman lama Putin. Mereka pernah jadi partner sparring judo, langsung membantu Putin membangun citranya sebagai pria kuat yang bisa melindungi Rusia. Tapi ketika situasi benar-benar mendesak, Putin mengabaikan loyalitas demi melanjutkan perangnya. Laporan Juli 2026 dari Carnegie Endowment menyebutkan adanya pembersihan terhadap loyalis keluarga Rothenberg saat ini. Mirip dengan pembersihan elit yang setia pada mantan Menteri Pertahanan Rusia, Sergei Shoigu. Pembersihan ini memaksa para saudara yang mendapat miliaran dari hubungan dengan Putin melihat jaringan mereka runtuh. Konstantin Markov dan Alexander Narodko.
Keduanya yang terkait langsung dengan Rothenberg dan memimpin berbagai proyek atas nama mereka telah ditangkap. Akan ada lagi yang menyusul saat Putin berusaha melemahkan elit yang dianggap mengancam. Semua ini tetap harus mendapat persetujuan Putin. Rothenberg bersaudara tahu itu. Teman masa kecil yang membuat mereka kaya kini mengincar mereka. Bukan hanya karena pengaruh politik, tapi juga karena mereka mengawasi banyak perusahaan swasta. Dan Putin ingin uang dari perusahaan-perusahaan itu. Kita tidak tahu apakah keluarga Rothenberg adalah salah satu elit yang menarik uang dari Rusia sekarang. Mereka akan gila jika tidak melakukannya. Sementara orang-orang dalam Rusia lainnya yang masih bisa memindahkan uang mereka ke luar negeri, mereka melakukan hal yang akan jadi tema utama video ini. Menyadari bahwa hal itu bisa terjadi pada orang yang sedekat keluarga Rothenberg dengan Putin, itu bisa terjadi pada siapapun. Tapi ini baru awal bagi Putin. Saat uang keluar dari Rusia, Putin harus menghadapi para menteri, tentara, dan salah satu dari banyak hantu masa lalu berdarah Putin yang kembali menghantuinya. Kami sudah sebut Shoigu sebelumnya. Pencopotannya sebagai Menteri Pertahanan merupakan bagian dari pembersihan di kementerian yang pernah ia pimpin. Shoigu berhasil bertahan. Sekarang dia menjadi Kepala Dewan Keamanan Rusia, meski ini penurunan jabatan dari posisi sebelumnya. Yang lain tidak seberuntung itu. Beberapa mantan wakil Shoigu, termasuk Pavel Popov, Timur Ivanov, Ruslan Salikov telah ditangkap atas berbagai tuduhan korupsi. Ini merupakan pembersihan seperti pada jaringan Rothenberg. Namun ini terjadi di level tertinggi kekuasaan Rusia. Putin menargetkan menteri yang sudah tidak menguntungkannya. Beberapa menteri melawan. Denis Butsayev yang merupakan pejabat tinggi di Kementerian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Rusia telah melarikan diri ke Aritas Reka setelah dipecat sebelum penuntutan pidana dimulai. Ini adalah pertama kalinya seorang menteri yang masih menjabat melarikan diri dari Rusia sejak perang dimulai. Kemungkinan besar masih akan ada yang menyusul. Di Duma Negara, Putin terpaksa berurusan dengan menteri lain seperti pemimpin Partai Komunis Gennady Zyuganov yang menuduhnya secara langsung membawa Rusia ke dalam perang yang hanya akan mengulang peristiwa tahun 1917. Dengan kata lain, runtuhnya sistem Putin secara total. Hanya ada satu kata untuk ini, kekacauan. Dan masih ada lagi. Ada peringatan soal pemberontakan di jajaran militer Rusia. Pada akhir Juni lalu, seorang veteran Rusia bernama Alexander Lunin mengklaim bahwa kekejaman yang ditunjukkan oleh komandan Rusia kepada para prajurit mereka akan menyebabkan pemberontakan. Lunin meminta audiensi langsung dengan Putin, mengklaim bahwa para menteri dari Kementerian Dalam Negeri dan Pertahanan Rusia mendorongnya berbicara. Lebih banyak pengkhianat di sekitar Putin. Lunin segera ditangkap karena ledakan emosinya dan dia tampaknya menghilang dari muka bumi setelah Kremlin menyebutnya tidak sehat secara mental. Seruan untuk pemberontakan ini pasti membuat Putin merinding karena mengingatkan pada pemberontakan Wagner. Kamu pasti ingat pemberontakan dan pemimpinnya Yevgeny Prigozhin. Putin sudah menanganinya, setidaknya secara resmi. Kecelakaan pesawat menewaskan Prigozhin usai ia berusaha memimpin pemberontakan dengan pasukan Wagner. Pemberontakan baru adalah hal terakhir yang diinginkan Putin meski tetap mungkin terjadi. Lunin sudah memperingatkan tentang hal itu. Bayangan masa lalu Putin pun mulai kembali muncul. Putra Yevgeny Prigozhin, Pavel kini memimpin kelompok kecil tentara bayaran Wagner di Afrika. Berjumlah sekitar 500 tentara, pasukan ini menolak bergabung dengan Wagner versi baru yang telah menjadi bagian negara Rusia. Sebaliknya, mereka menentang secara langsung terhadap Putin, menjalankan apa yang disebut Wall Street Journal sebagai kerajaan kecil miliknya sendiri, sebagai panglima perang pembangkang. Semuanya berada di luar kendali Putin. Inti dari semua ini adalah kendali. Kendali adalah satu-satunya hal yang dibutuhkan Putin untuk menjaga versi Rusia miliknya dan klaim kekuasaannya tetap utuh. Putin membangun sistem seperti bos mafia, berbasis korupsi, kebohongan, dan mengangkat orang yang menurutnya mendukungnya. Namun sistem itu mulai runtuh. Orang dalam rezim menarik uang mereka dari Rusia secepatnya. Para menteri angkat bicara melarikan diri dari Rusia atau ditangkap. Dan yang terakhir, justru semakin memperbesar api yang mengancam melahap Kremlin. Ada pembicaraan tentang pemberontakan. Anak mantan pemberontak menantang Putin secara terbuka. Putin telah mendapat keuntungan tidak adil selama beberapa dekade. Sekarang dia kehilangan kartunya. Semoga peluang tak pernah memihaknya dalam Hunger Games versi terbalik ini. Pertanyaan besar sekarang adalah, mengapa semua ini terjadi? Jawaban sederhananya adalah, semua ini bermuara pada dampak yang ditimbulkan oleh perang Putin yang gagal terhadap para elit dan orang dalam. Tapi ini lebih dalam dari itu, jauh lebih dalam. Sebelum menjelaskan caranya, kami ingatkan bahwa Anda menonton acara militer. Kami menggali lebih dalam dari sekadar berita utama untuk memberikan Anda cerita lengkapnya. Jika Anda suka dengan apa yang Anda lihat, tekan tombol subscribe hari ini. Jadi apa yang sebenarnya terjadi? Ekonomi Rusia sedang runtuh, itu yang pertama. Itu buruk bagi sistem yang menjaga aliran uang ke orang kaya demi membeli kesetiaan mereka. Ekonomi itu sedang kacau balau sekarang. Defisit anggaran lebih dari 75 miliar dolar.
setelah 6 bulan pertama tahun 2026, yang mana lebih dari 51 di atas target yang telah ditetapkan Rusia untuk sepanjang tahun. Masalah utama Rusia di sana adalah aset likuidnya tidak cukup menutup defisit itu. Jadi Rusia meminjam uang, banyak sekali uang. Pembayaran berikutnya atas pinjaman Rusia yang mendekati 12 miliar dolar. Jatuh tempo bertepatan dengan publikasi video ini. Kremlin tak bisa menolak membayar karena bisa memicu hiperinflasi yang akan kita bahas nanti. Ekonomi Rusia disebut majalah Fortune sebagai ilusi yang dibangun di atas utang. Krisis perbankan sedang berada di ambang meletus karena Rusia telah mensubsidi pinjaman selama bertahun-tahun dan sekarang bank-bank menghadapi situasi di mana 10% dari pinjaman korporasi mereka tidak dapat dilunasi, beserta 15% dari pinjaman retail mereka. Itu adalah sejumlah besar uang yang tidak kembali ke lembaga keuangan inti Rusia. Lebih dari 500.000 orang Rusia menyatakan bangkrut pada tahun 2025. Inflasi sudah menghancurkan kehidupan jutaan orang karena mereka harus mengeluarkan hingga 167% lebih banyak untuk bahan makanan pokok pada 2026 dibandingkan 2024. Serangan Ukraina ke kilang pengiriman dan truk bahan bakar memicu krisis bahan bakar di Rusia. Risiko stagflasi, di mana pertumbuhan terhenti dan inflasi melonjak sangat tinggi. Ini membawa kita kembali ke masalah hiperinflasi. Rusia menghadapi krisis ekonomi dan utang besar yang harus dibayar. Putin tidak membuat keadaan menjadi lebih baik. Dia menjanjikan kepada tentara baru bahwa Rusia akan menghapus utang mereka hingga 140.000 dolar jika mereka mendaftar untuk mati dalam perang Putin. Sekali lagi, itu banyak uang yang tidak kembali ke bank yang sudah kesulitan. Tapi bagaimana jika uangnya habis dan Kremlin gagal menepati janji-janji ini? Dengan gaji dan bonus besar yang mereka berikan pada tentara, Rusia bisa merespons dengan mencetak lebih banyak rubel. Itulah resep terjadinya hiperinflasi yang kita bicarakan. Skema-skema Rusia lainnya sudah gagal. Kremlin mencoba menjual obligasi, tetapi skema itu hanya berhasil mengumpulkan 10% dari target yang ditetapkan Rusia. Mengajukan lebih banyak pinjaman juga gagal, karena mereka yang bersedia meminjamkan uang ke Rusia menginginkan suku bunga yang sepadan dengan risiko yang mereka tanggung, dan Kremlin tidak mampu membayarnya. Pilihan lain, Putin bisa mengamuk dengan melakukan apa yang selama ini sudah ia lakukan secara terbatas. Mengambil dari orang kaya, lalu memberikannya ke Kremlin. Ingat tema yang tadi kami sebutkan di video ini. Para elit dan orang dalam melihat apa yang terjadi pada orang-orang di sekitar mereka, lalu pergi saat masih sempat. Tema itu kembali sangat kuat di sini. Orang terkaya di Rusia bukan orang bodoh. Mereka bisa melihat mimpi buruk yang diciptakan Putin untuk mendanai invasinya. Dan mereka tahu bahwa tidak ada yang dicoba Kremlin yang akan membantu. Orang-orang dalam itulah yang pada akhirnya memiliki uang. Dan Putin akan datang meminta jika perang Ukraina terus berlanjut. Keluarkan uangnya sekarang, jadi tidak ada yang bisa dicuri. Situasi ekonomi Rusia yang sangat buruk adalah salah satu alasan mengapa kita melihat pelarian modal dan begitu banyak ketidakpuasan lain yang telah kita bahas. Tapi ada faktor lain. Orang-orang dekat Putin sebagian besar adalah pemilik bisnis. Banyak yang menjalankan perusahaan swasta yang sukses karena Kremlin memberi mereka kontrak yang menguntungkan. Begitulah keluarga Rotenberg meraih miliaran. Dekat dengan Putin menguntungkan saat ia tidak ngotot melanjutkan perang yang gagal. Kini, para pemilik bisnis yang dulu diuntungkan korupsi, Putin melihat Rusia hampir memusnahkan sektor swasta lewat pajak dan, dalam banyak kasus, memakan perusahaan-perusahaan yang awalnya membuat para orang dalam itu kaya raya dengan menyitanya dan menyerahkannya kepada negara. Lingkungan bagi bisnis Rusia bisa dibilang rumit saat ini. Dalam sebuah laporan November 2025, Moscow Times mengungkapkan bahwa kerugian korporasi melonjak 25% pada periode Januari hingga September mencapai sedikit lebih dari 83 miliar dolar. Sekitar 18.400 perusahaan Rusia mencatat kerugian selama periode ini, yang merupakan 11% lebih banyak daripada jumlah perusahaan yang mencatat kerugian pada tahun 2024. Jamestown Foundation menambahkan bahwa hampir 30% dari seluruh perusahaan Rusia menjadi tidak menguntungkan pada tahun 2025 dengan total kerugian gabungan sekitar 100 miliar dolar pada akhir tahun. Beralih ke Juli 2026 dan Metso melaporkan bahwa aktivitas bisnis di Rusia telah menurun begitu drastis hingga mencapai tingkat musim semi 2022. Yang mungkin Anda ingat adalah periode ketika Putin melancarkan invasinya. Seperti kata Dinas Intelijen Luar Negeri Ukraina, aktivitas bisnis di Rusia telah turun ke tingkat musim semi 2022. Indikator iklim bisnis yang dihitung oleh Bank Sentral Rusia pada bulan Juni turun menjadi minus 3,6 poin dari 0,9 pada bulan Mei. Angka 0 di skala ini membedakan pertumbuhan dan kontraksi. Dunia usaha tak lagi percaya akan perbaikan. Ini bukan waktu yang baik untuk menjadi anggota elit yang menjalankan bisnis di dalam Rusia saat ini. Prospek untuk menghasilkan lebih banyak uang semakin suram. Masukkan kanibalisasi yang kita sebutkan ke dalam perhitungan. Kita sudah membahas penyitaan aset. Kita melihat contoh sempurna dari hal itu pada 19 Juni ketika Kremlin menyerahkan pengelolaan JSC Elma yang merupakan salah satu pemilik properti logistik dan industri terbesar di Rusia kepada Neftchem Remstroy yang dikelola negara. Itu sekitar 1,05 juta meter persegi lahan yang hilang.
Aset langsung diserahkan ke negara agar Kremlin bisa mendapat keuntungan. Ini salah satu contoh. Juli 2025, Rusia sudah menyita lebih dari 50 miliar dolar aset perusahaan swasta. Banyak aset dimiliki perusahaan barat yang keluar dari Rusia pasca invasi. Sejak perang dimulai, lebih dari 800 perusahaan beralih ke kepemilikan negara. Ini adalah kanibalisasi perusahaan swasta untuk membiayai perang yang tak diinginkan orang-orang di lingkaran Vladimir Putin. Dan sekali lagi, kita kembali ke tema itu. Pemilik bisnis swasta di Rusia kini akan bertanya-tanya kapan giliran mereka. Putin menciptakan semua ini. Kebohongan, penipuan, dan pengkhianatan yang dia lakukan membawanya ke jalan ini. Tak sadar ketidakmampuannya sendiri dan dampaknya bagi Rusia. Putin jadi yang ditinggalkan dalam Hunger Games terbalik. Satu persatu, orang dalam, elit, dan kroninya mulai sadar mereka tidak aman. Tak peduli seberapa dekat mereka dengan Putin. Bahkan, kedekatan itu justru adalah bencana. Shoigu dan keluarga Rothenberg dapat membuktikannya. Putin akan berusaha mendapatkan apa yang diinginkannya, baik dengan paksaan maupun kekerasan. Sekarang, saat dia hidup dalam ketakutan, menghabiskan sebagian besar waktunya di bunker, dan menyerahkan dirinya pada paranoia yang telah melanda hidupnya, Putin telah kehilangan kendali. Elit yang dulu dia kira bisa dikendalikan, kini berusaha lepas dari cengkramannya. Saat mereka merencanakan masa depan pasca Putin, alih-alih membantu Putin mencapai tujuannya, pemimpin Rusia itu makin mendekati akhir. Saat dia mencapai akhir, dia akan terjun dari tebing tanpa ada yang menghentikannya. Ini adalah kisah setua zaman. Pada akhirnya, diktator yang serba berkuasa menjadi penyebab kehancurannya sendiri. Namun, selama Putin tetap berkuasa, Rusia akan terus merosot. Kami tidak hanya bicara ekonomi, dengan korban jiwa melebihi 1,4 juta. Di Ukraina, Rusia sedang melaju menuju krisis demografi yang akan membuatnya lebih lemah dari sebelumnya. Tiongkok sedang menantikan kesempatan ini. Wilayah timur jauh Rusia akan rentan. Kita mungkin sedang menyaksikan runtuhnya negara Rusia secara langsung. Anda bisa tahu alasannya lewat video kami. Dan jika Anda menikmati video ini, jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasi untuk melihat lebih banyak acara militer dan analisis kami. Terima kasih telah menonton.